Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4 hingga 7 atau tahun 358 Masehi berdasarkan naskah Wangsakerta. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Tarumanegara juga meninggalkan banyak peninggalan seperti halnya kerajaan lain. Namun, yang menarik adalah kerajaan ini juga disebutkan dalam sumber sejarah negeri lain, yakni di Cina. Rasanya cukup pas jika kita memulai kisahnya dari pendirinya terlebih dahulu. Pendiri Kerajaan Tarumanegara. Pada buku Purwadi 2014, halaman 37, mengungkapkan bahwa berdasarkan naskah Wangsakerta, Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358. Dalam naskah itu, dikatakan pada abad ke-4 Masehi Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Pallava dan Kalankaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang maharesi yang bernama Jaya Singawarman. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari Raja Jawa Barat atau Dewa Warman VIII, Raja Salakanagara, maka mereka membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut disebut Tarumadesha atau Desa Taruma. 10 tahun berjalan ternyata desa ini banyak didatangi oleh orang-orang sehingga Tarumadesha menjadi besar. Pada akhirnya wilayah yang hanya setingkat desa tersebut berkembang menjadi kota atau nagara. Lambat laun kota tersebut semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Sehingga Jaya Singawarman membentuk kerajaan yang dinamakan Tarumanagara. Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana. Pada buku Saptika 2011 halaman 5, mengungkapkan bahwa Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Dari namanya, Tarumanegara diambil dari kata Taruna yang diperkirakan berkaitan dengan kata tarung yang artinya nila. Kata tarung digunakan sebagai nama sungai di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Kebanyakan para ahli memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara berada di dekat kota Bogor. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini banyak meninggalkan berbagai peninggalan yang menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berdiri. Peninggalan mencakup prasasti, topeng emas, dan sebagainya. Menariknya lagi, nama kerajaan ini sempat disebutkan dalam peninggalan dokumen atau naskah bersejarah di negeri Cina. Prasasti Kerajaan Tarumanegara. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti Tarumanegara. Prasasti ditemukan di tempat-tempat yang berbeda namun tidak terlalu jauh satu sama lain. Berikut adalah beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciareten. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki serta sajak beraksara Pallava dalam bahasa Sanskerta. Berdasarkan pembacaan oleh Purbacaraka dalam buku Hardiati 2010, halaman 50. Prasasti ini berbunyi, ini bekas 2 kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnavarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Prasasti Jambu Koleangka. Seperti namanya, prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu, Bukit Pasir Koleangkak, Lewiliang,
Kabupaten Bogor atau 30 km setelah bagian barat Bogor. Prasasti ini juga disebut Prasasti Koleangkak atau Pasir Jambu. Gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman. Yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal atau Warman tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Dapat disimpulkan bahwa isinya, tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman Raja Tarumanegara. Baginda termasyhur gagah berani, jujur dan setia menjalankan tugasnya, dan tak ada taranya. Baginda selalu berhasil membinasakan musuh-musuhnya. Baginda hormat kepada para pangeran tetapi sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, serta melindungi mereka yang memberikan bantuan kepadanya. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Pasir Asi, Bogor. Dalam prasasti ini juga terdapat gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Namun, sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulan, Bogor. Isinya tidak terlalu banyak, berikut adalah isi dari Prasasti Kebun Kopi pada buku Hardiati 2010. Halaman 52. Di sini nampak sepasang telapak kaki, yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam kejayaan. Sumber lain mengungkapkan bahwa isinya dapat pula disimpulkan menjadi telapak kaki seperti telapak kaki Airawata. Airawata adalah gajah kendaraan Dewa Indra. Inilah telapak kaki penguasa negara Taruma yang agung. Di dalamnya juga diperkirakan dideskripsikan mengenai kejayaan kerajaan Taruma atau Tarumanegara atau Tarumanagara. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi atau memiliki gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Namun, tulisan atau isinya belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Tugu, daerah Cilincing, DKI Jakarta dekat perbatasan dengan daerah Bekasi. Isinya menyebutkan, dahulu sungai yang bernama Candrabaga telah disuruh gali oleh Maharaja Purnamarwan. Maharaja yang mulia mempunyai lengan yang kuat. Setelah sampai ke istana kerajaan yang termasyhur, sungai dialirkan ke laut. Di dalam tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja Purnawarman yang gemerlapan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji dari segala raja-raja. Baginda memerintahkan pula menggali sungai yang permai bersih jernih yang bernama Gomati setelah sungai itu mengalir di tempat kediaman Yang Mulia Nenek Da Sang Pendeta atau Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik tanggal 8 Paro petang bulan Palguna dan selesai pada tanggal 13 Paro terang bulan Keitra, hanya 21 hari saja sedang galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Upacara atau selamatan, itu dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dikorbankan. Diduga, penggalian untuk membuat sungai tersebut dilakukan untuk mengendalikan banjir dan membantu usaha pertanian yang diperkirakan berada di wilayah Jakarta saat ini. Sungai tersebut adalah Sungai Candrabaga. Prasasti Lebak Cidanghiang. Prasasti ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oleh karena itu, terkadang prasasti ini juga disebut Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Munjul. Dalam prasasti ini disebutkan,
Inilah tanda keperwiraan yang mulia Purnawarman. Baginda seorang raja yang agung dan gagah berani. Baginda seorang raja dunia dan menjadi panji sekalian raja. Prasasti ini juga memuat batas-batas kerajaan Tarumanegara, yakni sebelah barat berbatasan dengan laut, sebelah selatan juga berbatas dengan laut, sebelah timur dengan Sungai Citarum dan sebelah utara dengan daerah Karawang. Situs Pasir Angin. Situs ini terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulang, berada pada bukit kecil di sebelah utara daerah aliran Sungai Cianten yang mengalir dari selatan ke utara. Di bukit tersebut terdapat monolit setinggi 1,2 meter. Di sini, ditemukan berbagai artefak seperti tembikar, porselin, kemari dari bahan batuan, artefak kaca, artefak perunggu, besi, dan emas. Salah satu artefak tersebut adalah topeng emas. Sumber sejarah luar negeri. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara ternyata juga didapat dari berita musafir China yang bernama Fahian. Musafir yang datang di Jawa pada tahun 414 Masehi membuat catatan tentang adanya Kerajaan Tulomo atau Taruma. Istilah Tulomo ini tentu dimaksudkan pada Kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah dari luar negeri didapatkan dari berita musafir China yang bernama Fahian. Fahian datang ke tanah Jawa pada tahun 414 Masehi untuk membuat catatan mengenai keberadaan Kerajaan Tulomo. Kerajaan yang dimaksud ternyata mengarah pada Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan Fahian dikatakan bahwa dalam perjalanannya menuju India, ia singgah di Yopok-Oti dan berdiam di sana selama 5 bulan. Di sana sedikit sekali pemeluk Buddha. Sementara itu, dalam kronik dinasti Tang tahun 618 hingga 906 diungkapkan bahwa antara tahun 528 hingga 539 dan tahun 666 hingga 669 telah dating di Cina utusan dari Kerajaan Tulomo Tarumanegara. Kehidupan Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah kehidupan Kerajaan Tarumanegara dilihat dari beberapa aspek seperti kehidupan politik, kehidupan agama, sosial ekonomi. Kehidupan politik Tarumanegara. Raja Purnawarman tampaknya adalah raja yang paling berpengaruh dan disegani baik oleh rakyat maupun musuhnya. Diperkirakan bahwa Purnawarman setidaknya telah berkuasa selama 22 tahun. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara ke masa kejayaannya. Selain itu, Purnawarman juga telah berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Kehidupan agama Tarumanegara. Agama yang dianut Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana memegang peranan penting dalam upacara. Sedangkan gambar telapak kaki Dewa Wisnu merupakan simbol karena Dewa Wisnu pada umumnya dihormati sebagai dewa pelindung dunia. Tarumanegara didominasi oleh agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana memegang peranan penting dalam upacara keagamaan. Gambar telapak yang berkali-kali muncul di atas prasastinya adalah salah satu konfirmasi utamanya. Berdasarkan berita atau jurnal Fahian, di Tulomo Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni Hindu, Buddha, dan agama nenek moyang adalah animisme. Rajanya memeluk agama Hindu. Sementara adanya 2 agama lain menunjukkan bahwa sikap toleransi beragama telah dijunjung tinggi di Tarumanegara. Kehidupan ekonomi Tarumanegara. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau parit untuk kepentingan perekonomian rakyatnya yang menyangkut irigasi, pelayaran atau perdagangan, dan menghindari bahaya banjir.
Peninggalan artefaknya juga menunjukkan ciri atau aspek kepercayaan megalitik yang telah berkembang dengan masyarakat yang cenderung memiliki mata pencaharian dengan cara bercocok tanam pada buku. Munandar 2011. Halaman 21. Masa kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa kepemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Purnawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi dan siasat perang serta pustaka-pustaka lainnya. Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Lagi-lagi salah satu kebijakannya yang paling berpengaruh besar adalah pemindahan ibu kota ke daerah tepi pantai atau lokasi yang lebih strategis, dan penggalian sungai untuk irigasi. Akses maritim dan penghalau banjir. Silsilah Kerajaan Tarumanegara. Jika diurutkan berdasarkan silsilah keluarga raja-raja yang pernah memegang tahta Tarumanegara, maka daftarnya adalah sebagai berikut. Pertama, Jayasingawarman tahun 358 hingga 382 Masehi. Merupakan pendiri Tarumanegara. Ia adalah seorang Maharesi dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Gupta. Awalnya ia hanya meminta izin untuk membangun pemukiman di sana, namun pemukiman tersebut menjadi kota besar dan merupakan cikal bakal Kerajaan Tarumanegara. Kedua, Dharmayawarman tahun 382 hingga 395 Masehi. Ketiga, Purnawarman tahun 395 hingga 434 Masehi. Purnawarman adalah raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara ke masa keemasannya. Ia membangun ibu kota baru pada tahun 397 yang letaknya lebih dekat ke pantai dan diberi nama Sundapura. Nama Sunda sudah mulai digunakan pada masa ini sebagai sebutan yang lebih singkat dari ibu kota kerajaan. Pustaka Nusantara, Parwa 2, Sarga 3 halaman 159 hingga 162. Menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Raja Tapura di daerah Telulada, Pandeglang hingga ke Purwalingga yang kemungkinan besar sekarang adalah Purbalingga, Jawa Tengah. Keempat, Wisnuwarman tahun 434 hingga 455 Masehi. Kelima, Indrawarman tahun 455 hingga 515 Masehi. Keenam, Candrawarman tahun 515 hingga 535 Masehi. Ketujuh, Suryawarman tahun 535 hingga 561 Masehi. Kedelapan, Kertawarman tahun 561 hingga 628 Masehi. Kesembilan, Sudawarman tahun 628 hingga 639 Masehi. Kesepuluh, Hariwangsawarman tahun 639 hingga 640 Masehi. Kesebelas, Nagajayawarman tahun 640 hingga 666 Masehi. Kedua-belas, Linggawarman tahun 666 hingga 669 Masehi. Linggawarman memiliki dua putri yaitu Manasih dan Sobakancana. Putri bungsunya, Sobakancana menjadi istri Dapunta Hyang, pendiri kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, putri sulungnya atau Manasih menjadi istri Tarusbawa yang kemudian menggantikan Linggawarman pada tahun 669. Ke-13,
Tarusbawa tahun 669 hingga 723 Masehi. Tarusbawa adalah menantu Linggawarman yang menikah dengan Manasih. Di bawah kepemimpinannya Kerajaan Tarumanegara kemudian diganti menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Melalui sumber berita Cina dari dinasti Tang, disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Tulomo tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke sana. Kemungkinan besar alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh. Ditemukan pula dalam prasasti Kota Kapur peninggalan Sriwijaya bahwa mereka telah menundukkan bumi Jawa, yang sebelumnya tidak mau tunduk. Kala itu, di Pulau Jawa tidak ada kerajaan lain selain Tarumanegara, maka kemungkinan besar yang diserang dan ditaklukkan itu adalah Tarumanegara. Selain itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa sekitar akhir abad ke-7 Masehi sejarah Jawa menjadi kabur, atau sulit untuk dicari. Baru pada tahun 732 Masehi atau abad ke-8, muncul prasasti dari Raja Sanjaya yang dikenal Prasasti Canggal tahun 732 Masehi, ditemukan di kaki Gunung Wukir, Kedu Selatan, Jawa Tengah. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Kemudian, lahirlah Kerajaan Sunda di bawah pimpinan Tarusbawa. Sumber prasasti menyebutkan bahwa nama Sunda sebetulnya sudah disebutkan sebelumnya oleh Purnawarman atau Sundapura, ibu kota Tarumanegara. Pada akhirnya, penyebab keruntuhan kerajaan ini belum dapat dipastikan dan hanya dapat mengacu pada dua sumber berbeda, yakni 1. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. 2. Kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi atau dinikahinya putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya dan berubah menjadi Kerajaan Sunda.